Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, balik lagi dengan channel Lingkar Jahit. Baik, topik kita kali ini masih berhubungan tentang dengan mesin jahit klasik sob. Mesinnya sudah ada di depan kita ini, sudah dengan merek Butterfly ya. Kendala yang terjadi yaitu seringnya patah jarum pada saat menjahit sob. Setelah saya periksa dengan teliti kendala tersebut, solusinya itu sudah pernah saya upload sebelumnya ya. Cuman dikarenakan masih banyak kekurangan pada video yang saya upload tersebut, maka akan saya jelaskan atau saya lengkapkan pada video kali ini sob. Jadi sobat perhatikan dan simak dengan betul-betul supaya sobat benar-benar paham solusi apa yang harus diambil dan bagaimana cara untuk mengaplikasikannya pada mesin jahit sobat semua ya, jika mengalami kendala yang serupa. Baik sob, langsung kita mulai saja ya. Jadi fokus pembicaraan kita yaitu pada area ini sob, tatakan dan jarum ya. Kemudian nanti di bawahnya yaitu sekitaran area hook. Jadi perlu sobat ingat, terjadinya patah jarum itu karena jarum mengenai dari permukaan yang lain ya. Bisa di sini disebabkan oleh sepatunya. Ini sepatu sudah saya lepas, sepatunya yang kemungkinan miring, maka dia terkena dengan permukaan sepatu bisa menyebabkan patah. Kemudian mengenai tatakan ya, seperti kondisi yang terjadi ini, dapat sobat lihat lubang tatakan ini sudah tidak halus lagi ya, sudah tidak mulus, jadi terdapat banyak goresan. Kemudian saat jarum turun, posisi ujung atau badan jarum itu sangat ke tepi ya, tepi dari lubang di tatakan ini. Ini kondisi yang sangat tidak aman sob. Seharusnya dia berada di tengah supaya mendapat posisi yang aman ya. Kemudian setelah sobat perhatikan di area ini, kita harus melihat posisi jarum bertemu dengan hooknya. Jadi space yang terjadi antara ujung hook atau badan hook terhadap badan jarum ini, dia harus ada spasi sekitar 0,5 mili sob. Jadi terlalu rapat juga, itu yang menyebabkan seringnya patah jarum ya. Oke, sekarang kita buka dulu tatakannya, kemudian akan saya perlihatkan pada sobat spasi yang terjadi pada badan jarum dan ujung hooknya sob. Oke sob, ini tatakannya atau needle lipit sudah saya lepas ya, berserta dengan giginya ya, supaya sobat dapat melihat dengan jelas ya. Kemudian jarum akan saya turunkan sob. Ya, ini dia posisi saat bertemu ya. Jadi bisa sobat perhatikan secara langsung bahwa di situ tidak ada gap ataupun celah yang terjadi pada ujung hook atau badan ujung hook dengan badan jarumnya sob. Sangat-sangat rapat. Jadi kondisi seperti ini juga sangat tidak aman ya. Memang ada beberapa mesin yang tidak bermasalah, tapi jika mesin yang sobat jalankan itu sering patah jarum, besar kemungkinan karena faktor ini sob. Ya, ini sobat lihat saat saya jalankan benar-benar tidak ada space, atau dalam artian space-nya sangat kecil ya, 0,1 mili mungkin atau di bawah itu sob. Jadi ini tandanya sob ya. Tandanya itu ada dua, sobat perhatikan dulu di tatakannya. Jadi jika, karena ini saya pasang kembali untuk tatakannya. Oke, sobat perhatikan lagi. Ini tidak pas di lubang. Dulu kita paskan ini karena tidak saya beri baut ya, jadi kita anggap aja ini sudah pas. Oke. Kemudian saat jarum turun ini sob, yang mau saya katakan, jika posisi jarum ini berada di ujung tepi lubang tatakan ini ya, sebelah sini, itu tanda pertama sob. Jika dia tidak berada di tengah, dia berada di ujung sini. Kemudian setelah sobat lihat posisi tersebut, perhatikan lagi untuk posisi keduanya, yaitu berada di sini sob. Ya, space ini ya, perhatikan space ini.
Jika keduanya itu seperti yang saya jelaskan pada video, maka solusinya itu cuma satu sob. Kita harus menambahkan plat seng ya, plat seng di tempat ikatan jarumnya ini sob, tempat yang jarumnya. Dengan penambahan tersebut harapannya dapat memberi sedikit celah atau gap, dan ketebalan itu juga tergantung dari yang sobat inginkan ya untuk gap ini. Jadi sobat atur sebagaimana mestinya ya. Oke sob, di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya, solusinya juga sama, dan di sini saya jelaskan lebih spesifik ya supaya sobat-sobat mudah paham. Baik sobat, sekarang langsung kita bongkar tiang jarumnya dulu sob. Setelah itu akan saya perlihatkan bagaimana cara menambah plat seng ya, untuk menambah sedikit ketebalannya. Baik sobat, tiang jarumnya sudah saya buka. Itu dia ya. Jadi perhatikan alur ini sob. Alur ini yaitu tempat kita meletakkan pangkal jarum ya. Jadi nanti penambahan plat itu diletakkan di sini sob, di alur ini ya. Plat yang sobat gunakan bisa dari minuman kaleng sob ya. Jadi ini minuman kaleng yang agak tipis dia ya. Tebal plat ini berkisar antara 0,2 sampai 0,3 mm sob. Dengan ketebalan tersebut maka space yang dihasilkan juga sangat pas ya. Jadi sobat dipotong pas ukuran di sini sob. Ini contohnya yang sudah saya potong platnya, bisa dipotong dengan menggunakan gunting. Jadi sobat masukkan ke sini. Seperti ini ya. Kita paskan. Ujungnya nanti kita bengkokkan seperti ini sob ya. Kemudian nanti sobat beri lem, bisa gunakan lem yang cepat kering ya. Jadi tujuannya supaya plat ini dia tidak mudah jatuh sob saat kita mengganti jarum ya. Bila kemudian hari jarum tumpul atau patah sesekali sob ya, tidak sering patah. Oke sob, ini udah saya masukkan ya platnya. Kemudian kita beri sedikit lem sob. Tujuannya supaya lengket dengan pas. Supaya yakin, sobat bantu dengan jarum dulu ya. Tapi nanti jarumnya sobat buka lagi sob. Jangan sampai kering ya. Ini supaya plat tersebut bisa terpres ya dengan rata. Oke, kita buka lagi ya. Ini sob, ini sudah jadi ya. Kemudian di lubang ini sobat masukkan dulu baut ya, karena takutnya nanti lem tersebut juga masuk ke lubang itu ya. Jadi sobat ikat bautnya, kemudian dilepas lagi sob, supaya tidak lengket juga bautnya ya. Baik sobat, ini sudah jadi. Kemudian ujungnya sini juga platnya sudah rapat ya. Ujung sini juga sudah rapat. Kemudian dalamannya ini platnya juga sudah rapat karena tadi kita bantu press dengan jarum ya sebelum lemnya kering. Baik, jika sudah seperti ini langsung sobat pasang kembali ya. Nanti kita lihat perbedaannya spasi yang terjadi di hook dan jarumnya sob. Oke sob, ini sudah saya rakit ulang. Jadi sobat perhatikan saat jarumnya turun ya. Ini posisi ujung jarum dengan pinggir lubang tatakannya sob. Jadi sudah bergeser ya. Ini sudah agak ke tengah dan lubang ini juga sudah pas ya. Jadi ini posisi tatakannya setelah diberi baut nanti dia sudah pas. Jadi dengan tambahan yang telah kita lakukan tadi sudah dapat memberi spasi yang lebih lebar ya
dari pinggir lubang tatakan terhadap jarumnya sob. Oke, sekarang kita lihat bagian bawahnya sob. Pertemunya jarum dengan hooknya sob. Oke sob, untuk bawahnya ini ya, saat jarum bertemu dengan hook, nah, itu bila sobat perhatikan sudah ada spasi 0,2 atau 0,3 mili sob. Jadi sudah sedikit aman ya. Jika ingin dilebarkan lagi sampai 0,5, tidak usah ditambahkan lagi pada area ini sob ya, tapi kita olah di hooknya saja sob. Oke, ini saya coba ambilkan hooknya dulu sob. Baik, ini saya coba ambil atau lepaskan hooknya dulu ya. Baik sob, coba sobat perhatikan di area hooknya sob. Ya, ini untuk hooknya sob. Jadi sobat lihat ini sisi ini sudah terjadi goresan ya. Ini jika saya raba sangat terasa tajam sob. Ini bekas dari jarum yang mengenai hook. Sebelum mengenai hook ini jarum mengenai sisi pinggir tatakan ya. Jadi dengan penambahan itu, penambahan plat bisa memberi sedikit ruang ya, ruang gerak bagi jarum sob. Kemudian jika setelah ditambah plat tadi kemungkinan masih juga mengenai hooknya, maka di hooknya yang harus kita akali sedikit ya, dengan mengopas sisi ini sob. Sisi ini dipapas sedikit, sisi ini ya. Kemudian sisi ini juga sob, dipapas sedikit juga supaya ada ruang bebas untuk jarumnya sob. Oke, tapi ini karena hook sudah sangat parah, jadi saya coba ganti saja dengan yang baru ya. Oke sob, ini ada hook baru ya di sebelah tangan kanan saya sob ya. Ini yang lamanya. Jadi sisi ini yang terjadi goresan ya karena terkena jarum. Kemudian di sini juga sedikit terasa ya. Dan ini yang baru sob. Jadi jika sobat perhatikan perbedaannya, yang baru ini untuk permukaan ini dia sedikit lebih ke dalam ya. Jadi jika diperhatikan dari sini dia agak sedikit ke dalam sob. Jadi lebih aman untuk hook ini ya, tidak usah diakali lagi ya. Sedangkan yang ini sob, jika sobat perhatikan ini sedikit lebih lebar. Jadi kemungkinan untuk terkena jarum itu sangat tinggi ya. Makanya jika ini kita gunakan kembali, maka saya sarankan untuk mengopas sedikit sisi ini sob. Kemudian di sini sedikit saja ya, dihaluskan, kemudian diamplas dengan kertas pasir, baru digunakan kembali ya. Oke, tapi ini saya coba ganti dengan yang baru ya. Saya coba pasang dulu. Oke, baik sobat, ini sudah normal kembali. Jadi letak posisi jarum juga sudah aman ya. Perlu sobat ingat, untuk penambahan plat seng tadi dia bisa satu lapis atau juga dua lapis ya. Tapi untuk ketiga lapis saya tidak sarankan ya, karena sudah sangat tebal. Dan untuk dua lapis saja saat memasukkan jarum agak sedikit susah ya untuk pertama kalinya sebelum kerak dari lem itu bersih ya. Jika posisi kedua lapis sobat tambahkan masih kurang pas, maka sobat akali di hooknya ya. Jadi sisi ini yang sobat papas ya, jika rasa ruang geraknya itu masih terlalu dekat ya, sobat papas sisi ini sedikit, kemudian sisi ini sob, supaya tidak terkena jarum ya. Dan satu lagi sob, usahakan saat penambahan plat tadi untuk
jarum yang melewati tetakan ini dia tidak melebihi garis tengah ya. Dalam artian gini sob, setelah sobat perhatikan ujung jarum di pinggir, kemudian saat sobat tambahkan itu harapannya bisa ada di tengah sob. Jadi saat sobat tambah jika sudah lari ke pinggir ini, maka hal tersebut sangat tidak aman sob ya. Seperti itu sob. Demikian saja di video singkat ini sob ya. Mudah-mudahan sobat paham apa yang sudah saya paparkan atau jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.